Eksekusi terhadap terpidana mati gelombang kedua tahun ini segera dilaksanakan Kejaksaan Agung. Sejumlah pihak menyebutkan ada 6 terpidana mati yang akan menghadapi regu penembak dalam waktu dekat. 2 diantaranya hampir dipastikan warga negara Australia yang divonis mati tahun 2006 lalu setelah terbukti menyelundupkan sabu sebanyak 8,3 kg. Sedangkan 4 lainnya diprediksi adalah Obiekwe alias Mustafa, Rodrigo Gularte, Sergei Areski, serta Zainal Abidin yang sebagian besar dihukum mati karena terlibat kasus narkotika. Meski ditentang sejumlah pihak karena dianggap melanggar hak asasi manusia, serta timbal balik terhadap nasib 278 WNI yang terancam di luar negeri, komitmen pemerintah memberantas peredaran narkotika di tanah air yang sudah termasuk kategori darurat sangat kuat. Pelaksanaan eksekusi mati ini tidak hanya ditentang pihak dalam negeri, dunia internasional pun meminta pemerintah Indonesia mengampuni para terpidana. Ancaman bahkan datang dari negara asal para terpidana yang ditanggapi dingin oleh pemerintah Indonesia. Meski Australia mengancam akan memanggil pulang duta besarnya, Jaksa Agung justru menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Terlepas dari segala kontroversi yang ada di sekitar hukuman mati, apa yang harus dilakukan pemerintah? Mana yang lebih penting? Apakah memberi harapan terhadap 278 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, atau memberi harapan kepada generasi penerus bangsa untuk hidup di negara yang terbebas dari peredaran narkotika? Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai kontroversi hukuman mati ini di studio telah hadir bersama kami, ya ini untuk membahas terkait ini ada Bapak Bali Moniaga, staf ahli BNN bidang hukum dan internasional, dan kita juga sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Bapak Hafid Abbas. Selamat pagi, Pak Hafid. Selamat pagi, Mbak Risa. Gimana kabarnya? Baik, Pak Hafid. Nah, ini kalau saya ke Pak Bali dulu nih. Kita melihat bahwa sebuah eksekusi atau eksekusi hukuman mati ini terhadap terpidana kasus narkoba tentunya menuai banyak reaksi yang beragam. Ada pro dan juga ada kontra. Nah, dari BNN atau dari Pak Bali sendiri melihatnya apa sih tanggapan terkait dengan eksekusi hukuman mati ini? Terima kasih Elisa, selamat pagi. Saya kira isu hukuman mati itu akan selalu menjadi isu yang kontroversi. Yang pertama mungkin dari awal saya ingin mengatakan kita sering lebih banyak memikirkan human rights daripada pembunuh atau the killers daripada kita memikirkan human rights daripada korbannya. Dalam kaitan dengan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba, sebenarnya kita harus melihat berapa besar korban-korban yang ada akibat kejahatan narkoba. Jauh lebih besar seharusnya empati atau simpati atau perhatian yang harus kita berikan kepada human rights yang ada bagi para korban tadi. Berarti ini melihatkan bahwa tidak ada salahnya atau tidak ada, ini nggak dikatakan salah terkait dengan hukuman mati ini. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Narkotika bahwa hukuman mati merupakan hukuman maksimal dari hukum narkotika. Di dalam sistem hukum kita memang ada beberapa kejahatan yang terancam hukuman mati. Tetapi secara garis besar saya ingin mengatakan bahwa kita sering melihat ada 3 kejahatan yang selalu langsung tersangkut dengan hukuman mati. Yang pertama adalah premeditated murder atau pembunuhan berencana. Yang kedua adalah teroris. Yang ketiga adalah kejahatan narkoba. Nah, yang kita selalu menjadi bahan kontroversi adalah pada waktu kita akan melakukan eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba. Ini yang selalu menjadi masalah karena kita hanya melihat kepada satu sisi saja, bahwa kita perlu memperhatikan human rights daripada pelaku kejahatan ini. Yang sebenarnya harus kita berikan perhatian lebih besar adalah bahaya yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Hafid. Pak Hafid, ini kalau kita lihat, kalau dari Pak Bali mengatakan ini lebih mementingkan human rights dari the killers daripada si human rights dari korbannya. Nah, dari Komnas HAM sendiri melihatnya seperti apa sebenarnya terkait dengan hukuman atau eksekusi hukuman mati ini?
Ya, ada beberapa hal ya, Lisa. Pertama, biasanya di masyarakat internasional dari perspektif HAM ya, ada kecenderungan yang terus-menerus meningkat ya untuk semakin menghindari hukuman mati. Kalau kita lihat saat ini ya, ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatannya ya, dari 194 negara di dunia, 88 sudah menghapuskan dari itu. Ada 11 negara untuk semua kejahatan dihapuskan hukuman mati. 30 negara melakukan moratorium, penghentian sementara. Jadi secara keseluruhan 129 negara di dunia melakukan penghapusan terhadap hukuman mati. Jadi 2/3 lebih dari jumlah negara-negara di dunia menghindari hukuman mati. Nah, itu kecenderungan yang pertama yang kita lihat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu memahami jiwa dari semangat universal dari umat manusia yang cenderung untuk menghindari ini. Yang kedua, mungkin Pak Berli lebih memahami ya bahwa saat ini saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ya, itu jumlahnya relatif besar, ada sekitar 6 juta orang. Ada 267 dari mereka ya yang bekerja di luar negeri itu telah dijatuhi hukuman mati ya. Beberapa hari lalu saya di Kuala Lumpur. Nah, saya mendapat data, bertemu dengan berbagai kalangan di Malaysia sendiri ya, itu terdapat jumlah yang cukup signifikan saudara-saudara kita yang menjalani hukuman mati. Ada 168 yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Malaysia. Nah, 124 terkait kasus narkoba dan 42 dari seluruh tadi yang dijatuhi hukuman mati sudah ingkrah. Jadi sisa menunggu detik-detik kapan orang ini, saudara-saudara kita ini dieksekusi ya. Dan dari 42 itu, 40 diantaranya terkait kasus narkoba, hanya 2 kasus pembunuhan ya. Tapi di sisi lain, ada warga Malaysia yang juga telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia. Ada 131 dari mereka, 5 diantaranya warga negara Malaysia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, jika hari ini kita mengeksekusi mati warga negara Malaysia, maka 42 dari 168 warga negara Indonesia di Malaysia kemungkinan juga akan segera dieksekusi. Berarti Pak, iya. Ya, sebab di dunia ini ada asas reciprocity, timbal balik. Kalau mereka baik, maka tentu kita baik. Itu sudah standar internasional. Nah, jadi kalau kita eksekusi dari warga negara Malaysia yang ada 5 orang di Indonesia, dan kemudian ada 42 yang sudah ingkrah akan dieksekusi oleh Malaysia, kemungkinan bisa dilakukan bersamaan karena reciprocity. Iya, tetapi Pak Hafid, berarti itu apakah lebih kepada bargaining position? Berarti kita lebih mementingkan atau lebih yang kalau kita mengeksekusi orang-orang atau warga negara asing yang ada di Indonesia yang melakukan kesalahan di negeri kita, dan itu kayak bargaining position bahwa kalau kita menghukum mati di sini, bahkan warga negara Indonesia yang ada di luar juga akan dihukum mati, seperti itu. Iya, ya, jadi kita akan menyandera diri sendiri, karena ini baru di Malaysia, belum di negara lain, belum di Arab Saudi, belum lagi di yang lain. Kan kita punya jumlah tenaga kerja buruh migran kita di Indonesia 6,5 juta ya, yang menjadi pahlawan devisa bekerja untuk kepentingan negeri ini ya, dengan devisa pemasukan bagi negara lebih 100 triliun per tahun, kedua terbesar setelah minyak dan gas. Tapi kalau mereka itu kehadiran negara tidak melindungi mereka, di mana nurani kepemimpinan kita ya kan? Jadi Anda merasa bahwa hukuman mati ini bisa melemahkan Indonesia seperti itu? Ya, menyandera posisi Indonesia. Kita tidak bisa gerak. Karena kan asas reciprocity timbal balik itu akan mudah ya diberlakukan oleh negara yang bersangkutan. Loh, kamu kan menghukum mati 5 warga negara saya. Nah, sekarang ada 42 warga negara Anda, saya mulai mengeksekusi 42 dulu, tapi masih ada 168 ya. Jadi dengan jumlah itu 122 kan nanti dieksekusi mungkin keesokan harinya.
Tapi yang 42 itu akan sulit kita memproteksi mereka, karena kita yang melakukan eksekusi terhadap mereka. Ya itu saya kira sesuatu yang memang memerlukan kearifan dari bangsa ini. Ya. Bagaimana sebenarnya menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Baik, Pak Bali, ini ada tanggapan Anda? Saya pertama Pak Hafiz, kita sering ketemu Pak, dan kita sering ketemu, dan di tahun 99 sampai tahun 2002 kita juga di Komite 3 di PBB New York membahas masalah death penalty ini, bukan 1, 2, 3 kali, tetapi masing-masing negara mempertahankan argumennya masing-masing. Mungkin kalau tadi Pak Hafiz bilang mengenai masalah resiprositas, saya kira mungkin saya kurang sependapat, karena di dalam penjatuhan hukuman mati yang dilihat oleh pengadilan itu adalah pure kepada kejahatan yang dilakukan. Dan masalah hukuman mati ini adalah masalah criminal justice dari masing-masing negara yang berdaulat. Tentu saja saya kira mereka akan lebih banyak mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan daripada asas resiprositas. Kalau kita melihat memang benar bahwa di dunia ini trennya adalah menghapuskan hukuman mati. Tetapi kita harus tahu bahwa sampai saat ini tidak ada konsensus internasional, belum ada konsensus internasional mengenai penghapusan hukuman mati. Setiap tahun PBB mengajukan moratorium untuk hukuman mati dan di vote, tidak ada konsensus. Dari tanggal 21 Desember 2014 atau vote yang terakhir, gambarannya memperlihatkan 104 negara mendukung. Berarti ada 104 negara tidak melakukan hukuman mati. Tetapi ada 41 negara yang menolak. 41 negara itu berarti melaksanakan hukuman mati. Sementara ada 35 negara abstain. Nah, yang menjadi masalah itu adalah bahwa tidak berarti negara yang abstain itu tidak melakukan hukuman mati. Karena Indonesia sendiri dalam 2 tahun terakhir melakukan voting abstain. Ini yang diterjemahkan oleh PBB seakan-akan kita cenderung untuk mengarah kepada retensi dan mengarah kepada moratorium. Tetapi yang sebenarnya terjadi kalau kita lihat, dan ini juga pernyataan dari Amnesty International, Indonesia ini sebenarnya bukan negara yang executioner enthusiastic. Artinya kita bukan negara yang begitu banyak melakukan eksekusi. Karena kalau kita lihat statistik dari tahun 99 sampai tahun 2007 hanya ada 11 hukuman mati yang dilaksanakan eksekusinya. Tapi kenapa pada saat sekarang dilakukan hukuman mati begitu banyak negara-negara lain seperti salah satunya adalah Australia dan juga PBB akhirnya meminta untuk Indonesia menghapus hukuman mati ini? Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh PBB. Karena menurut saya apa yang disampaikan oleh PBB, statement Ban Ki-moon terkesan imbalance dan intolerant. Selain imbalance juga saya melihat inconsistent. Pertama, dari segi timing. Mengapa pada waktu tahun 2013 ketika warga negara Malawi setelah kita 5 tahun moratorium hukuman mati eksekusi, PBB tidak bersuara? Atau kenapa pada waktu kita mengeksekusi 5 warga negara Januari yang lalu, PBB diam? Kenapa baru sekarang? Ini kan kenapa satu baru sekarang? Ini kan ada inkonsistensi. Ada imbalance di sini. Baik Pak Bali dan juga Pak Hafid, kita akan melanjutkan terkait dengan kontroversi hukuman mati ini. Kenapa baru sekarang nggak akhirnya diributkan? Kita akan kembali sesaat lagi.